minta supaya dia beli garam halus. Itu bagus sekali. Tidak simpan di tempat. Kong kanata maka apalah itu supaya cerdas otaknya. Karena Nabi Ibrahim sudah berdoa. Itu ada di kitab Hiyaliddin, karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Itu barakahnya sangat kecil. Makanya Nabi Ibrahim nasaba iya na rupa sidakana Nabi Ibrahim lokko ini sininna atanna pong Allah Ta'ala. Sininna rupa tahu kuilalan nalino na pandremana setiap hari. Angka kataw din na riba Jesus. Degaga. Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya dia berada di langit yang paling tinggi. Di langit ketujuh. Jadi ia tu tahu mabasay, tahu macawi aku pong Allah Ta'ala. Dia mematoga chow kanya ito mabasay pa. Apa iya ko mabasay tahu na mo tahu seke puji toy. Iya tahu seke na mo tahu seke cacatoy. Asa seke payano pada liwat biasa seke nalen. Iya. Itu orang dermawan. Dan satu-satunya perbuatan menutupi kejahatan yang paling cepat bukan sholat. Apa? Asidak kaki. Ya nang katau mabas sama bere tak di mana jana tuh. Iya. 5 tahun manci tau kalasi. Na parewa talunga sum itu 5 bere tapi makanya tahu pakanja na pada 5 tahun makalasi. Iya, makanya cale melo menre tapang ka mabere lipa tapa tahu kanja pada 5 tahun matu na pamuba pemang. Sebagian dek to nak kemana. Iya. Memang begitu. Maka dia guru tak ya komelo kututupi keburukanmu tanya sempajang. Di mata orang masuknya, bukan di hadapan Allah. Di mata manusia, ya kuyolona rupa tahu ekomeko mi ya setau kanja abas sabawan. Coba. Dapat tahu kanja ki. Iya. Kemudian saya ambil simpel-simpelnya. Makanya dia penibahas tema ini. Saya dulu bahas perjalanannya. Menre Nabi tak siolopong Allah Ta'ala. Ketemu langsung dengan Allah. Kenapa bisa ketemu langsung? Kalimat tahiyat itu membuktikan. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Agana sapong Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba. Nabi itu makada at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Maka dia pun Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Guru tak ini ahli kalau tahu nahwu syaraf. Kalimat alaika itu mukhatab. Kalau kita mengatakan assalamu alaika, yang mensalami dan yang disalami itu tidak ada jarak. Siulong ini bireselang. Makanya dia mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Agana sanabita assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi itu tahayya ibu dialog na nabi si bapong Allah Ta'ala. Makanya aja nih pasti sambu-sambu ko ibaca. At-tahayyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Kasih sakta. Maka dia tahu pandrita pa hakiki kega bicara nabi, kega bicara pun. Palai sangi dua bicara. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah lipak. Bicarana Nabi Tayyib. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin pong Allah Ta'ala yat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh pong Allah Ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin Nabi Tayyib. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia pakai sayyidina. Jadi makadami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi maka dapat ko ni peya upake sayyidina. Iya kung kapake sayyidina dena salah. Tapi iya ko dena pakai ni sayyidina cocok. Nah,
Beda. Iya ko Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu cocok. Iya ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia salah. Karena dibolehkan oleh para ulama dengan alasan kalimat Sayyid itu untuk penekanan dan memuliakan Rasulullah. Pakai Sayyid, Allahumma sholli, yaitu ya guruku pura na namparang, maka dak Allahumma sholli ala Muhammad nasam majek nang ka Muhammad tadi Sayyidina kak magai pakai nasam iya ko Muhammad nak maega Muhammad Yusuf Muhammad Akbar maka sakra Muhammad ni gaji tu muasam iya ko ka Sayyidina na pasti nabita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabita. Tapi itu alasan ulama kita, ada yang mau terima tidak mau terima, Allahu a'lam, silahkan. Tapi saya paling banyak membaca Sayyidina, dalam sholat pun saya baca. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ang kecil di kalimat ibonrinnya kama shallaita ala Ibrahim. Padahal situ ngena namun iya mionna syahada si basalawae as-satoni tahayyata. Tapi kenapa ada kalimat kama shallaita? Nasaba wattunna rewa nabitta pole tarima sampaja diolona pong Allah Ta'ala ukumi matuyati na langsung ipatama sampayange na penuh si runtuk Nabi Ibrahim di langit ketujuh ditanya aga na maleko pong Allah Ta'ala Muhammad maka Nabi tersampajang siaga 50 maka dia Nabi Ibrahim ia kona jamai umatmu Muhammad as-salam. Maka salamnya Nabi Ibrahim kita jawab kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Maka dia kona bali berasallaku Muhammad si tengah pahalaku menjadi syafaat kelak di hari kemudian untuk. Jadi angkat tu bonus na lagi nenek Ibrahim itu. Makanya baca kama shallaita. Yana tunah kada nabita salawat paling sempurna yang menggunakan kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Penting. Kemudian turun Rasulullah ke langit ke-6 si runtuk Nabi Musa. Tapi makanan Nabi Musa agam poleh Muhammad. Tapi itu biru aku tanah agam poleh. Maka dari sampajang, maka dari siaga nasa 50 nasa jolo-jolo. Mega itu. Coba. Tapi nalai dece nang ke Nabi Musa Pak. Seandainya digaga Nabi Musa magan. Nulit tamamana ni neraka apa iya lagi 5 madarin katau terlambat apalagi ko 50 tanya imang ipaya unawanaway ko 50 pak bangi unawanaway agak 50 melolok gora maka kira-kira dia non robolah naman untung ada Nabi Musa akhirnya Muhammad mega enrek ko milawi kurang Rasulullah naik. Kemudian dikurangi 5, naik lagi disuruh minta, naik masih banyak. Malau sudah minta 5 mani, maka dia Nabi minta 5 mani Musa. Maka Nabi Musa dek, hendak pemilih Muhammad. Mana-mana Nabi minta. Dan masuk akal. Karena Nabi cica nggak mendrek 5 kurang. Nah 5 mani, ya kau mendrek kak capu. Makanya Rasulullah mengatakan, oh saya tidak. Dia Nabi mendrek Musa, matana kak masih kalau napong Allah Ta'ala. Agar nasa Nabi Musa, Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Itu kalimat Nabi Musa. Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Ada 2 alasan Nabi Musa kalau dalam tarekat. Bukan dalam bukan pembahasan fikih, bahasan tasawuf. Mangin akhirnya Nabi Musa Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Ahmad. Di dalam nurnya Muhammad. Saya melihat nurullah. Mage. Ia Nabi Musa denang kena si runtuk pong Allah Ta'ala sifat bicara. Tapi Nabi si runtuk langsung pong Allah Ta'ala. Ketika Nabi turun ke langit ke-6. Dia melihat nurnya Rasulullah. Di situ ada cahaya Allah. Sehingga dia mengatakan Ahmad Ruhullah. Jadi rona cahaya namo papuang Allah Ta'ala. Itu masih melekat pada nurnya Rasulullah. Ia narona nikmati Nabi Musa. Sehingga nasuruh bolak-balik. Pada kong kapangamen na makanya elona. Tambah lagi lagu. Padahal yana pura tali di pasti made. Nabi Musa nakalangi Nabi tanasuri malolisu.
supaya dia bisa menikmati cahaya Allah di wajahnya Rasulullah. Itulah makna Ahmad Ruhullah. Kalimat yang kedua, Muhammad Habibullah. Tonga Muhammad. Iko na tau na pujila da po Allah Ta'ala. Kenapa? Karena degaga Nabi yalit parenta banawar. Angkaga. Isure mas sampajan Nabi Musa, sampaja ko. Dia natawa, natawari. Dia tidak pernah kurangi. Tidak pernah minta kurang. Takut. Nabi Ibrahim dikasih perintah, tidak pernah membangkang, tidak pernah meminta tawaran. Tapi Nabi tak dikasih perintah 50, dia minta tawar, dikurangi terus. Bahkan kena rewak mopi, wadi jaji dia naga yalengi. Bayangkan, saking cintanya Allah kepada Rasulullah. Ia narona kada Muhammad Habibullah. Tonga Muhammad, iko na tau na pujila da pong Allah Ta'ala. Semua nabi dan rasul tidak ada yang berani meminta dikurangi perintah Allah. Engkau dikurangi oleh Allah. Bayangkan 50 menjadi 5 waktu, tinggal 17 rakaat. Coba. Jadi talay kesyukuran iya ro Bapak Ibu sekalian. Nalay decin na 5 mi. Maaga pakai nero 50. Jadi untung. Tapi sebenarnya yang 50 itu menurut tirakat, menurut para ulama hakikat. Sebenarnya kita kerjakan, tapi dia berubah menjadi zikir. Ya natu ampai ko to pura mak beresalam, kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat ditambah 33 itu pas 50. Itu menjadi zikir. Jadi yaitu ampai koto pura mas sempayang pemun rumah zikir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aja tak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat biasa assalamualaikum warahmatullah. Itu penjelasan guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Karena dia mengkaji hadis tentang salam dalam sholat. Rasulullah mencukupkan, menyempurnakan salamnya ketika dia sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selain sholat jenazah, Nabi tidak sempurnakan. Cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kata hikmah nopor, tapi saya tidak bahas itu. Mabila lah dari matu gue bahas. Dia patut tamat menapi perjalanan. Sudah berapa menit ini Pak? Oh iya. Ini sudah setengah jam lebih. Kemudian Nabi ketika turun dia itu menangis. Teri Nabi dan itulah yang dikasihkan. Ia lengi sempajang. Ada ulama juga mengatakan sholat sunat 2 yolona subuh. 2 yolona loro, 2 mondrina loro. Ada juga mengatakan 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Senraka sampai sunat yolona loro. Hah? Sesudah duhur? Oh, 2 juga. Oh, minimalis itu. Ambil 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Ia kotulle muy malay patan raka yolona loro patan rakangi monrina loro makin nabi tapakada haramul jasadi laniran lay harangan inagis sa api neraka watakalina. Itu coba. Bahkan angka sampaya sunnah saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali dan itu hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur sampaya sunnah namo loro ya. Tapi 2 rakaat di beresalam cuma bacaannya panjang. Rukunya lama dan sujudnya lama. Malampe bacana sekitar 80 ayat dibaca. Ye, aja mau malah saulu inna atena tapakoli nga 50. Kasih ratu di 50. Jadi panjang bacaannya, lama rukunya. Ibaca subhana rabbiyal azim itu 21 kali. Sujud subhana rabbiyal a'la juga dibaca 21 kali. Itu diamalkan 4 rakaat, lebih lama daripada sholat duhur. Agana sangokurala na kita. Nah, rampe le malabina Nabi Muhammad SAW. Maka ada siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat ini dengan begitu tadi caranya,
70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. Dan inilah malaikat yang tidak pernah berhenti bertasbih dan memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Kita coba-coba, saya biasa kerjakan Pak. Kita coba-coba jamai maka lihat tuh. Sama nami matu angkat tuh imunita. Saya sering kerjakan itu. Silangan memang beda. Saya kasih tahu jamaah, kalau mau rasakan sholat ini coba sesekali kerjakan. Lama berdiri, kalau kita sudah ruku itu seakan-akan banyak orang di belakang. Kita bisa rasakan itu dan lain-lain Pak. Makanya saya jarang-jarang lakukan. Iya, agak lain-lain. Dan memang ada hal-hal lain yang dirasakan itu. Tapi ketika kita sudah kerjakan itu agak tenang perasaan. Jadi ya kau angkat tahu maraja masalah nata suruh jamnya sampai jalan. Tidak susah. Waktunya hanya sekitar 20 menit kalau dikerjakan. Tapi 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Sampai ya sunat namu loroh. Bukan sholat lain. Cuma cara kerjanya yang agak lama. Nah nigi tahu mas sampai ya sunat patan rakayolo nasarae. Pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Jadi biasa 2 rakaat minimalis. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib ada hadis Nabi, sallu qablal maghribi. Tapi 3 kali dia ulang baru mengatakan liman sya'ah. Ya tuh namelo. Ya kuciaki aja nah. Sesudah sholat maghrib 2 rakaat. Sebelum isya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan 2. Karena ada hadis likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Tungkak palawangan napangnya sibak kamai 2 rakaat sempaja. Sesudah sholat isya 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Ini masyhur sekali. Kadai Aisyah nigi tahu mas sampaja sunat patan rakaat yolo imondrina isya. Pada ko mas sampaja sunat ipatan rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti 400.000 rakaat nilainya yang 4 rakaat sesudah isya. Itu. Cuma jaram ini jama di pasangi dia namanya gagah Bu kalau kita belum tahu. Nanti sesudah sholat isya bawa sholat sunat itu ke rumah kalau mampu. Okui bola tata jamai. Tapi ya kodena tulai oku masih apa angkai ambo bakita ngaku rewai. Iya. Kalau orang bagus sholat sunatnya di rumah berarti kuat di masjid. Tapi kalau dia bagus di masjid belum tentu bagus di rumah. Matandre tapi lebih afdal itu sampai ya sunat koki boleh ijamah. Cuma kadai mawatan yustasia korewa kak matakko ni meni mak itu jama memang dia ko masigi. Tali patan rakaat namo kulu Allahu mitala panguku. 4 rakaat 2 rakaat 1 salam. Napa tambah witir 3 rakaat. Awitiri memang ni. Maka dia komoto ki matahaju tidak usah witir lagi karena yang tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Tapi maka ada ustaz wasa witirnya patutu na sampajangnya. Betul. Yang dimasuk penutup bukan penutup semua sholat. Hanya penutup sholat fardu. Jadi aja mumpura mas sampajang mengeribi mawitir kok. Karena masih ada sholat isya. Nah. Tapahan nih. Makanya Abu Hurairah sahabatna Nabi talena madari minum sesan Nabi ta kong kana sesan Nabi ta dia sholat witir sesudah sholat isya. Dari situlah Rasulullah mengatakan memberitahu la witrani illa fil lail. Denawadi yang penting kau tidak berwitir 2 kali dalam 1 malam. Magi na to mawitir ibu. Kanja na ko to mawitir ini hakikatnya. Kanja na ko to mawitir satu-satunya sholat sunat yang dijamin kita menjadi waliullah sampai sunat itu. Bukan tahajud. Jadi nigi kita mawitri dianggap wali Allah, kekasih Allah, dan itu dijamin. Dan degaga tahu mawitri Pak, mimpi diganggu syaitan tidak ada. Pasti kau pura ki mawitri tatindro na takut manipiki pasti isyarat. Dari situ kalau mau ditahu, itu kuncinya. Ya kau kata maka ada pura kak mawitri napa lo matindro katulu-tulu itu bukan mimpi sembarang. Cari itu ada hikmahnya, ada pesan di situ. Karena tidak ada orang yang sudah berwitir bisa diganggu syaitan. Ya kong kaji melo ganggu ki kopura ki mawitir itu tidak bisa.
Karena orang yang sudah berwitir itu sudah diikat dalam rahmat Allah. Masuk perlindungan. Maka sholat witir adalah sholat jaminan itu. Jadi itu nak kena Nabi tak aja lalu nademu witri walau rakaatan, walaupun hanya satu rakaat. Kega waktu di jam masih rakaat witri, nareko mecapu waktu masalah ini aku masih ko subui melo ta masa suatu subuh nade pada toma witri berdiri laksanakan sholat witir satu rakaat. Satu saja. Ada banyak usolli sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya kau biasa ma witir iki sen rakam. Telu dengan kata witir asira rakam. 7 6 5 tidak, hanya 3. Nah, kalau cara kerjanya 21 atau langsung 3? Oh langsung 3. Ada yang 21? Biasa ada. Kalau 21 agak niat nyeru 2. Usolli sunnata witir rakaatan ini wah pusat tu malaikat wakatai masa paya sunnah ganjil 2 rakam kena malaikat ya kena balik tu kedua. Makanya kalau 21 usolli sunnata soful witir atau ma'al witri. Bedakan ya. Makanya di dalam ayat itu wasaf wal witr. Makanya disebut usolli sunnatu saful witir rakaatain. Ya kuanu usolli sunnata ma'al witri. Wakatai masam paja sunnah bagian na witri edun rakaat karena pemalataan. Nanti yang 1 rakaat usolli sunnatul witir rakaatan. Paham nih? Kalau 3 langsung selesai. Abi cerogi banyak wakate masuk paja sunnah witri talun raka karena pengalataan. Ya aku makan melampi mau pista sakta bani talun raka mipung Allah. Iya, paling mudah. Iya, ini witir. Makanya itu sampai sunnah Pak luar biasa. Inilah yang diwasiatkan Nabi aja lalu tersalai. Ahli witir itu adalah salah satu orang istimewa. Witir lalu kita. Insyaallah. Kemudian kita mau sholat berjamaah. Magi nih suruh kita bere jamaah Pak. Makuye. Pahalana bere jamaah matandre. Nomor siti ajenne kiyoko bolata napalo masjid. Jangan jadikan tempat wudhu masjid adalah tempat wudhu. Okui bolata majenne napalo masjid. Nah sabangkah ada sana. Siapa yang berwudhu di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka orang itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala ibadah umrah 1 kali. Itu pahalanya. Aja to ko masigi ko kibolata. Napay malalang iya tanya apa pelana sampai jangan bicara. Setiap 1 langkah kaki dia langkahkan menuju ke masjid untuk beribadah, itu diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapus dosanya. Si di dosa, si di daraja, si di daraja. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya sange si di daraja kita tidak mau menukar dengan 1 gunung emas di hari kemudian. Berakaknya ya dia sange malalang. Yang nanti nak kadana minta rumah yang paling bagus, yang paling jauh dari masjid, dekat dari kuburan. Ya bola makanya ya nangka bola macale boleh masih majaya tuh. Nah, cawe bola tahu. Manteka makanya aku mabele. Kenapa? Hakikatnya banyak langkah kakinya. Mega dosana lega, mega palana. Tapi maka wah macawi apa ya bolaku? Ada hadis yang lain. Kalau kita dekat, usahakan menunggu waktu sholat di masjid. Magai duduk tafakur 1 jam itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Tapi megato tahu macawe bolana, akama kita lupa. ini ya. Onrok tamaki ya sangen tapakoromu dengar baca.
Yang dimaksud dengan tafakur itu tidak ada baca, tidak ada zikir. Hanya kita diam termenung, ingeramanangi kesalahannya, ingerangi papedale na pong Allah Ta'ala, ingerangi kesalahan tak, na tati way matata untuk penyesalan. Maka air mata seperti yang dirindukan oleh Allah. Dan itu yang disebut dengan tafakur. Jadi ajak tanu kong katau tamu masih na sandra-sandra kalau dia matate-tate kang ulu nama mako-mako aja tak ada tahu pak tunna. Aduh, ajak kam matafakur. Namo masam pajasun aki dia tu lekar. Orang seperti itu. Itu penting, Pak. Kita tafakur itu penting. Berhalwat itu penting. Mestinya kau tangga bani oto ki. Namo ko mi on rotin rota tu dah ko dia tulang koron rata masam pajang. Kita duduk di tempat tidur itu termenung. Istilahnya tanawanawai atau meki matindro liuliuki tanawanawai mapamulai onak motoki dosai pureta jama masalai pureta alami tapangulumana yang kupung Allah Ta'ala minta diampuni dan maafkan semua orang dan ilau doang kita tahu salama itu karena kita tidur dalam keadaan suci betul. Itu nama rajib. Nggak susah, yo pumikok kemiolo na televisi batin rodeka. Kayaknya sebelum tidur itu berwudu, selesai berwudu baca suratul Fatihah 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Alif Lam Mim sampai Humul Muflihun, ayat kursi 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah 7 kali, Al-Hakumut Takasur 1 kali, kemudian Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kita baca mungero. Kaya pegang kata baca. 3 kul. Angka mau persambungan tahiyat pertengahan sampai akhir. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Magai nabita membaca suratul Fatihah 4 kali. Nabagi tempat ditapa hakiki. Cicalaku nabita ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Kemudian yang keempat, untuk ibu bapak, diri, istri dan anak-anak kita. Siaga egan nasallat tamatappa arwani makunrai lalan nalino ikiri ngamana pate sidakai lodong salama sekoro egan napat dong malaikat rewa lokuri. Yana tunah kena kita membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 100.000 dirham. Magampang itu di salangnya Pak. Nama kanya gampang ko meki maki apala nang kapala di kamu dalana. Di kamu dalana itu bicawa. Dega ada tabassumu kapi ahika la kasadaka bicawa-cawa caberu miko siruntuk kita we pasidaka. Roto na chale mapasapo to bicawa mana. Iya, tapi tidak apa-apa lah. Kemudian kita itu dapat pahala di situ. Makanya mereka makamala ustaz dega agadiku, maka tersenyum. Maka dega akan nemuin rumah kita ngatoka. Kalau tidak bisa, doakan orang. Itu paling gampang. Maka magala kama sempajang sholat sunat, banyak sholat sunat bagus, kegiatan sampai sunat tahajud, sampai sunat duha, 2 rakaat itu melo sela pala haji dan umrah 1 kali di dia kerak dia kemudian. Pak burapat diutu ya matotu. 4 rakaat tidak akan miskin hingga meninggal. 6 rakaat masuk surga melalui babuk duha. 8 rakaat dolong apa masuk ke pengalataan. 10 2 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangun ng istano kilala na surga. 9 rakaat tuloy. Ia kedua Pak Borotu. Ia ko apa Pak Borotu lolo tidak akan miskin hingga dia meninggal kata Nabi. Ia konar rakana talolonga 2 yawana napang ketambahan masuk surga melalui babu duha. Angka pintu na surga sa babu duha ia rotola mati. Konar rakana ia ko arua rakana pamase dia lato di pintu surga ia lato ni sogira ia lato di Pak Borotu. Jadi lolonga mana mega tu tahu nasang majib itu sugi-sugi Pak Ustaz tu 5 duha muka sila kata jam 2 oh pajai dena dapi tabahan nih
Iya, duha itu beda-beda. Iya ko dua mi pak borot tu mi makanya minta 160 potongan tubuh, sedekahnya adalah 2 rakaat sholat sunnah duha. Pas sidakana watak kalewe nasabak dipinrangan mi upong Allah Ta'ala hak pakai bukan hak milik. Makanya alis hak pakai jangan dipindahkan. Paham ibu? Iya. Ya kung ka oto tinrang aja tak palete ke cespiona. Macam itu pun nana. Allah juga kenapa Allah murka kepada orang yang memindahkan ciptaan? Karena dikasih dia pakai tapi narubai. Mempercantik boleh, merubah tidak boleh. Kau ibu-ibu nakelu napa lekom ini pada tikungannya nak. Karena tapi dia tu kagak boleh kagak. Ndak boleh. Hak pakai saja bu. Iya, ndak boleh. Itu ni makun raya makoko agar. Woi, melobotinya belum pak. Bulu mata sambu. Ingat penyai balok. Kalau cila asirajin nang bulu nada segera cilaga sana. Iya. Tapi kumun ribolana di kamu dele. Bahaya. Makanya pasangi kalau mau masuk surga gampang minta ridho suami, yang kedua perbaiki sholat, yang ketiga jaga syahwat, dan yang keempat puasa. Ini menipit buka pintu na surga metola tama. Iya. Ini makun rema kampala ada tentang yang tamu surga, tapi laki-laki juga saya kasih tahu. Ya komeki lolongan baraka, siapa yang paling besar kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu kunci. Saya bisa kasih tahu Pak, orang yang berhasil yang ada di depan kita ini, itu 90% pengaruh dari istri. Terus terang, kita bisa lihat Soeharto orang hebat, tapi kenapa dia bisa jatuh ketika Ibu Tien wafat? Habibie orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali dia menjadi presiden. Seorang TNI yang kuat. Siapa yang tidak meragukan, siapa yang meragukan kekuatan Susilo Bambang Yudhoyono? Tapi ketika Ibu Ani wafat, selesai. Pelajari itu. Doa seorang wanita itu 3 kali lebih cepat diijabah dibanding dengan doa suami. Makanya kalau ada perempuan selalu mengeluh, suamiku begini, suami sebenarnya keliru. Mestinya di dalam sujudmu kau meminta, karena engkau yang lebih dekat dengan Allah. Iya. Makanya coba Pak, kalau ada orang coba bermain perempuan, lihat. Aja itu maka ada pejabat, aja itu maka ada pengusaha. Ustaz yang kita ambil standar, pimpinan pesantren, seorang kiai. Kalau dia melakukan perzinahan, coba. Dia hafal Quran, hafal hadis. Kurang apa ibadahnya? Tapi dia dijatuhkan sehina-hinanya oleh Allah. Coba. Apalagi yang bukan. Coba. Itu pelajaran. Dan pengusaha yang berhasil. Kung kearwani berhasil usahanya. Kemudian dia coba menyeleweng. Lihat pasti dia jatuh. Tidak mungkin. Dan ayat hadis tidak pernah berbohong. La taqrabuz zina, jangan mendekati. Kenapa? Karena orang yang mendekati jarang selamat. Kenapa dilarang mendekati? Karena orang yang dekat ke situ pasti terjerumus. Dan kalau dia jatuh, itu sehina-hina tempat. Makanya upasang, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istri, coba lihat kehidupannya. Pasti itu berkah. Itu dikunci. Makanya kiai itu banyak takut sama istrinya. Bukan takut karena takut ke istrinya, tidak. Dia takut kalau Allah murka kepadanya. Iya. Tapi ya tuh sini di makun raya mau kecil. Buah. Matu mau juga. Wah ini mah. Jangan. Aja buah. Tilau dong ngilak penta. Suami kalau mau dikasih tenang gampang. 3 saja. Pandangannya tetap dijaga. Harus penampilan cantik. Pak itu ronewe 70% syahwat ada pada pandangan. Perempuan ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu
namode nama garat ta arone ko jagomi mak bote pasti laku. Dia makunre ko dia nama cantik sabarak. Labak ko. Itu kuncinya. Kemudian jangan pernah nolak kalau dia meminta. Tali lalu. Pak bahaya tuh. Bahaya. Iya. Bahayalah di situ biasa masalah. Mulai ko makap ini dijampai. Dari tanemi kilo kantor. Karena masalah itu. Iya. Wanita idaman itu anggun di ruang tamu, gasip di dapur, seksi di kasur. Itu aja wanita idaman. Ibu ya, servis suaminya baik-baik. Jagai ulun nese, jagai ulun na yawa. Jagai ulun nese aja nak kita, jagai ulun na yawa aja nak tama-tama. Nah, itu, iya. Perbaiki jaminannya. Komenyo kalau kita antar ke depan pintu, salam, cium tangannya, usap lengannya, baca. Wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Ia tu nabaca Nabi Adam waktu bunga siruntu hawaku jabal rahmah. Dena ka kita lah kita. Ya kong kalaka itu limeno kedo salah taki buar ngiwe pella di subuh Jumat pertama setiap bulan. Aduk mengikuti arah tawaf. Bacakan inna ansalnahu. Ya kupure tatatukan disiruh ke tangan. Paja pimacan newe enak pata baca inna atena kalkausan. Talengi lakin tetap pinungangi, sisanya kita minum baru baca surah Al-Kausar. Dega ga arone mabai neku ya tu na baca. Udah memang nih. Apalah nih Bu? Makanya bapak-bapak saya kasih tahu. Ya kau subuh jumai kau pinta, tak campuri memang. Untuk selamat. Ini saya sudah 1 jam lebih bicara. Kemudian tadi kenapa sholat berjamaah? Ia sampai berjamaah kanjana karena kita bisa dihisap berkelompok. Ya kong kasentere 20 baterainya pasti masuk lampuna. Ya kocik di baterainya pasti madodo. Tapi nareko angka sentere 20 baterainya, natako angka baterai mate, tapun ritang ngegare pasti tuo. Ya kocik di baterai na baterai mate dia tuo. Aga maknana. Dia ko masam pajang inang kapas bere jama dodong aci pireng yo ko tangan. Padahal nak baterai mate bena kapak bere jama acil ka bawan yo ko. Kenapa? Kenapa harus rapat? Karena supaya dia baku nyambung energinya. Makotia itu ampai sholat berjamaah lebih afdal bagi laki-laki saf yang paling depan. Untuk perempuan yang paling belakang. Untuk yang paling depan masih dibagi ashabul yamin sebelah kanan. Imam itu yang paling bagus. Tapi dia nawat di kumanangi romon lo bakal masih sebelah kiri. Jadi masalah. Itu padilanya di situ paling afdal. Pahamnya? Ia kumat bere jamaki yang berdiri sendiri di belakang ikut berjamaah. Jadi ku penuhi sampai kata ko angka cik di tahu monri itu tidak terhitung. Jadi mesti tempat ada ngiliman tak ko salengkan atau kasih isyarat bisa juga berdehem supaya dia mundur atau dia bukakan tempat. Pak ko jadi ditemi tetok tidak terhitung. Kecuali masa jadi dikinang kata patada ngiliman ko salengkata itu pesan minta isyarat. Ia ko masam paja paraluki tak kai salengka atau tak. Ia ko masam paja sunaki salengka abiota tak itu isyarat. Kome macho biasa tu kole pangang ko masigi masam paja natam kata patada ngilimana itu isyarat mau ikut. Ia ko nakai salengka atau nama ko berarti dia sholat fardu. Kalau kiri berarti dia sholat sunnah. Maka dah aku dia nak kedo ustaz. Karena itu 5 kau misalnya karena dia nak kedo. Kau yakinkan dirimu. Kau maka aku masih punya perlu ikuti. Kalau kebetulan dia sholat sunat tidak usah rubah karena kau sudah dapat sedekahnya. Tabahannya itu caranya kalau kita sholat. Kemudian uhuwa Islamiyah. Saya simpulkan ini uhuwa Islamiyah. Tapakan jaki sema makata. Apalagi ini dekat pemilihan Pak. Bahaya sekali. Presiden akan pergi Bu. Jabatan hanya 5 tahun. Persaudaraan yang selamanya kita bina. Ajak kamu napat tu asi sumpungan lolo tak gara-gara kepentingan atau menri ni tahu manci presiden tu 5 pangewa mobil ini. Capu ni gaji natai na terima tu 5 diisi mobil ini. Dia tu gage lolo.
Ni kamelo mewai ki kubungi ko adita kotanya beli bolata. Ya ku ya rota tatodo ko ragota dewangi menre dituda ko provinsi. Mate ki ku ya rota tajo. Jadi jadikan pemilihan ini seperti dengan memilih baju. Pilih pemimpin seperti memilih pakaian. Maka dia ya upoji tapi jangan menyalahkan yang disuka oleh orang lain. Iya, tidak negara. Apakah semua berhasil? Tidak. Presiden pasti ada kekurangannya. Namun beko batin apa kanjaki. Dulu Soekarno hebat karena cara bicaranya luar biasa. Kalau dia pidato itu luar biasa, sampai semua orang merinding. Tapi dia dianggap berhaluan dengan komunis. Turun Soekarno, naik Soeharto, dia menggunakan tangan besi untuk memimpin satu komando. Tapi juga ternyata turun juga. Turun Soeharto, naiklah pemimpin Habibie. Tidak lama dia memimpin, padahal dia cerdas. Habibie itu sangat cerdas, tapi juga ada kekurangannya, tidak bisa mempertahankan Timur Timur. Turunlah Habibie, diganti oleh Gus Dur. Karena mengatakan harus ulama yang jadi pemimpin supaya Islam ini. Setelah Gus Dur naik, ternyata diturunkan juga karena dianggap masih banyak masalah. Turun Gus Dur, diganti oleh Megawati. Ibu-ibu pilih perempuan, jangan laki-laki. Karena semua barang naik. Kalau ibu-ibu tahu harga cabai, tahu harga lombok, dikasih naiklah Megawati. Karena perempuan tahu semua harga. Ternyata Megawati juga tidak mampu memberikan sumbangsi yang besar sekali. Dan masih banyak masalah. Turun Megawati, diganti lagi. Cari pemimpin yang ganteng besar supaya dia hebat. Dipilihlah Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ternyata juga selesai masih ada kekurangan. Dia bilang orang hebat, orang ganteng, orang besar. Coba kita pilih yang agak kecil, yang gesit cepat jalan. Dipilihlah Pak Jokowi. Pak Jokowi di demo lagi tidak pernah berhenti. Nanti ada penggantinya Jokowi juga ada kekurangannya. Maka tidak pernah ada orang sempurna di muka bumi. Lihat kebaikan orang, lupakan keburukannya. Doakan ketika masalah, di sujud-sujud terakhir, doakan negeri kita, Pak. Ya kuidi melosi jemu tu di gagaman rasaki. Pergi ke masjid, saling salaman, saling mendoakan, insya Allah. Aja nana ya rotak pangewangi, kita digare. Prabowo dengan Jokowi, dulu ada kampret, ada cebong. Sekalinya terpilih Jokowi, diambillah Prabowo jadi menteri, kampret hilang. Sampai hari ini masih banyak yang selalu mengatakan antara komunis dengan Islam. Padahal sudah selesai itu. Ini penting saya sampaikan, Pak. Jangan sampai karena nanti lagi kita diobok-obok lagi. Karena kepentingan orang tertentu. Ajak lalu. Itu penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Tapi ada satu hakikat yang ingin saya kasih. Ia rosam pajangi. Talai pakak kesak. Untuk sifat bicara langsung ke Allah Ta'ala. Ya kongka masalah ta'ala ki wa jenne napaloki sujud namanya sholat sunnah mutlak. Ya kongka dosata sampai ja sunnah toba sana. Ya kongka hajata sampai ja sunnah hajat sana. Ya kostareski memilih antara mana yang saya harus lakukan angkiasa sampai ja sunnah istihara. Kenapa? Ada kan doa. Kenapa ada tobat? Masih ada sholat tobat. Karena sholat lah yang tidak ada perantara dengan Allah. Ya kung kagaga metilaw langsung upong Allah Ta'ala sujuki. Nasabak satu-satunya ibadah yang tidak boleh dua dilakukan hanya sholat. Ya kuma puasa kita menonton televisi dia na batal puasa tetapi asam aja nih kita nonton tanah batal sampai jantan. Iya. Dia gaga ibadah Pak Wading Pak dua tidak ada. Kalau hanya satu-satunya ibadah sholat. Napa nih ya Pak kung kapaboto hadir kung katau makalasi ya sampajang ko dia patulis sa lebo torangnya sampajang aja tasalaimi. Guru tak kalisin dari remak pesan. Namo maga kalasin muna yang pati masam pajak. Apa ya ko masam pajak ko mo kalasito di mo palanggaram. Pak ya ko deto na masam pajak makalasito na makali malaikat macigaw to ngahay. Coba. Iya ko masam pajak ni na makalilap pangkau gata na ruba mo tumato sampajak ni mapangaja pasti makadawaga nasa tawi. Makadaya roraji lo masam pajak to tomano kurang itu. Seperti itu. Ya kode na masampaja bahaya. Maka na pekto sa sampaja pa ustaz, yang penting ka khusyuk. Peko cara na khusyuk yakin dilihat oleh Allah. Ya ko katabe ko Allahu Akbar.
naita ka pong Allah Ta'ala atau menri ku yasin di bawah pak itu Allah buah itu iya kan dua macam, ada yang naik as-salatu mi'rajul mu'minin atau dilihat oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Kasiwengi popo pada komite ko dia mulai ya kipano maka dan naitaka. Itu yang paling mudah. Naitaka rokok, naitaka sujud insyaallah. Itu yang paling mudah. Itu saya kira yang penting sampaikan magi-magi nampak barakai pong Allah Ta'ala dia kodega ada tulis malah cara maku pamula na tu capana upasangi angka di sampaja tajam malalui tapi aku pilih syawal namanya sholat sunnah utaka ya kong kata melolo sompat tasuru jami pasti berhasil di rantauan ya kong kata dia nulis semak bicara tasuru jami akan diberikan ilmu hikmah pada lisannya ya kong kata angkalasana dia nulis runtuh pak burana tasuru jami maka Allah akan nampakkan orang yang bisa mengobati walaupun melalui mimpi coba kegesan sampai sunnah utaka di bulan Syawal. Arwah rakana boleh dikerjakan di waktu duha, boleh dikerjakan di waktu tahajud. Tapi pangupuna puluh Allah akka 15 sirakan. Itu. Jadi itulah sholat yang Nabi 4 kali bersumpah. Itu barakatnya. Kau kata orang kendran Pak Namelo wajah insya Allah akan terlunasi utangnya. Itu hikmahnya. Dan ini sholat sudah lama sekali Pak saya kerjakan. Barakatnya pesan negara tajam lalu ini. Iya, itu penting tapi di bulan Syawal saja tidak boleh selain itu saya kira ini pengolongan imam magi-magi nampak barakai pong Allah Ta'ala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.